Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga di situasi pandemi yang begitu kacau balau ini kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri baik-baik dengan selalu mentaati protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Serta jangan lupa juga untuk berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Dialah sang pencipta agar pandemi ini segera berakhir dan kita diberi keselamatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan meliput suatu masjid, salah satu masjid yang cukup fenomenal yang ada di kota Bojonegoro. Indah, megah, mewah dan juga wah. Begitulah kira-kira untaian kata yang bisa merepresentasikan bangunan masjid yang berada di belakang saya ini. Dan menariknya, konon katanya, masjid ini dibangun berdasarkan 3 filosofi prinsip kehidupan yang amat sangat terasa sekali, yakni hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita unboxing masjid di belakang saya ini. Megah, mewah, monumental, karismatik dan juga represif. Begitu buih kata dari banyaknya untaian representatif untuk masjid yang satu ini. Al-Birru Bumi Pertiwi. Begitulah nama masjid yang memiliki ukuran panjang 25 dikali 13 meter dengan 3 lantai bangunannya dan berkapasitas kurang lebih 1000 orang. Masjid ini berdiri di atas tanah seluas 11.000 meter persegi. Dibangun pada tahun 2012 sebagai tempat ibadah bagi masyarakat sekitar kawasan. Selain itu, terdapat juga fasilitas-fasilitas lain seperti fasilitas pendidikan, pelatihan, diskusi, serta pengajian dalam upaya syiar Islam. Terletak di Jalan Raya Kilometer 10, Desa Dander, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Al-Birru Pertiwi ini juga sering dikenal dengan sebutan Masjid Kubah Emas, karena memang kubahnya dilapisi dengan emas asli. Pemberian nama Masjid Al-Birru Pertiwi ini tidak lepas dari pendirinya, yaitu keluarga besar Pertiwi. Pendirinya merupakan keturunan dari Santosa Hardjo Suwito dengan istrinya Pertiwi yang saling gotong royong mendirikan masjid ini. Tampak seperti sebuah kardus yang dimodifikasi dan memiliki ukuran yang raksasa, tapi mampu berdiri dengan sangat kokoh. Al-Birru Pertiwi memiliki keelokan fisik dan kenyamanan atmosfer, bak sebuah persinggahan bagi seorang pengembara di dalam istana. Kesempurnaannya juga tersaji dalam sistem dan pengelolaan kawasan yang aman, tertib, asri, dan kondusif. Masjid Al-Birru Pertiwi dikenal memiliki elemen-elemen bangunan yang sempurna karena menerapkan prinsip-prinsip filosofi kehidupan, diantaranya ketuhanan, kemanusiaan, dan alam, yang mana biasa disebut dalam syariat Islam sebagai hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Prinsip-prinsip tersebut merupakan mediasi atau pedoman manusia, khususnya seorang muslim, untuk menjalani hakikat kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam dunia arsitektur Islam, 3 prinsip tersebut menjadi sebuah tuntutan atau menjadi sebuah tuntunan dalam merancang bangunan yang mana akan menghasilkan rancangan yang maksimal dalam segala aspek. Jadi, apa sebabnya masjid ini menjadi masjid teladan yang mampu menerapkan tiga prinsip kehidupan
atau 3 prinsip filosofi kehidupan yang sangat begitu terasa. Mari kita kupas lebih dalam. Pertama, prinsip hablum minallah atau berinteraksi dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Fungsi bangunan ini sendiri yaitu masjid sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain sebagai tempat sholat, Masjid Al-Birru Pertiwi juga mewadahi semua jenis ibadah ilahiyah atau ibadah ubudiyah seperti majelis dzikir, majelis Qur'ani hingga penyembelihan kurban. Yang kedua yakni hablum minan nas atau berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk Tuhan lainnya di muka bumi ini. Masjid ini dilengkapi dengan bangunan-bangunan pendukung seperti asrama, taman pendidikan agama, sarana musyawarah, dan sebagainya. Ada juga public space yang variatif, serta satu hal yang paling menonjol yaitu akses ramp untuk pengguna kursi roda yang mana merepresentasikan kesetaraan antara hamba sang kuasa. Ketiga, yang terakhir, yakni hablum minal alam. Masjid Kubah Emas ini juga memiliki organisasi ruang landscape yang baik dan terstruktur. Kemudian, sanitasi dan pembuangan limbah yang terkontrol dan sistematis. Lalu yang paling penting yaitu secara keseluruhan bangunan masjid ini tidak merusak habitat asli lingkungan sekitarnya. Namun di sisi lain, komoditas dan integrasi sosial menjadi polemik utama dalam aspek rancangannya, hingga terciptalah stigma masjidnya umat kaya di kacamata masyarakat lokal secara global. Tak seperti arti namanya Al-Birru, yaitu sebuah pengabdian. Dominasi pengguna masjid menciptakan sebuah hierarki sosial, yakni kaum elit. Maka perlunya alat atau media untuk proses integrasi bagi kaum-kaum yang lainnya juga. Selebihnya hanyalah sebuah masjid persinggahan bagi manusia untuk memenuhi hasrat estetik seperti swafoto dan dokumentatif. Interior masjid akan menjadi kenikmatan visual bagi pengunjung, namun juga menjadi ujian di saat ibadah dilaksanakan. Dalam tinjauan arsitektur, kenyamananlah yang menjadi poin utama rancangan karena kesejukan yang ditawarkan melalui pori-pori atau roster bangunan sangat nyata adanya, terlebih tanpa dukungan AC. Namun, glorifikasi ruang interior masjid yang mewah tampak berlebihan dibanding dengan aspek kenyamanan yang diperlukan. Secara kesimpulan, oleh sebab itu, Masjid Al-Birru ini merupakan salah satu masjid regional yang paling optimal dalam mengaplikasikan 3 prinsip utama filosofi kehidupan tersebut, yaitu hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Khususnya beberapa detail elemen bangunannya seperti eksistensi RAM dan lainnya yang memperkuat implementasi prinsip tersebut. Detail lainnya seperti fasad, bentukan yang kekinian seringkali masjid ini digunakan sebagai spot foto bagi warga lokal maupun orang asing. Namun, masih saja terdapat kekurangan seperti wujud keseluruhan rancangannya yang menciptakan stigma-stigma masyarakat sekitar yang sangat beragam, salah satunya yaitu masjidnya orang kaya. Dengan begitu, plot twist yang bisa kita dapat yaitu rancangan masjid yang begitu kompleks dengan perhatiannya pada aspek-aspek atomik arsitekturnya saja masih terdapat butiran-butiran debu
yang menutupi indahnya senja kala dia sedang merona. Baiklah teman-teman, itulah liputan kegiatan apresiasi dan kritisi kita tentang Masjid Al-Biru Bumi Pertiwi. Semoga dapat memberikan wawasan dan keteladanan bagi kita, terlebih untuk refleksi arsitektur masjid di Indonesia. Terima kasih banyak, saya Ishak Maulana Sofi. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari kalian sangat berbahagia.